Pak? Baik, Ya, bisa majelis. baik. Tergugat? Bisa majelis. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang mewakili siapa? Baik, terima kasih majelis. Kali ini kami diwakili oleh Bapak Rahadi Aribaskoro, Ibu Barkah Murah, Bapak Novi Arianto, Bapak Raden Bayu Agus Prianto, dan saya sendiri Siti Fadilah. Baik, dari penggugat yang mewakili siapa penggugat? Ya, dari penggugat ini ada saya Rito Setiawan dan Mas Justinus majelis sama ini Pak Satria Wibawa, kuasa hukum. Baik. Agenda hari ini dari tergugat ya? Benar majelis. Baik, silakan tergugat. Apa yang mau disampaikan? Majelis, izin dulu majelis sebelum dari tergugat majelis. Kenapa? Ya, sebelum dari tergugat untuk membacakan tanggapan tertulis, perlu kami sampaikan dari penggugat untuk menanyakan majelis, menanyakan dasar kewenangan dari tim sidang ini untuk menghadiri sidang kali ini majelis, karena tanggal 9 Januari kami sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk menanyakan apakah Dirjen Pajak Bapak Surya Utomo ini masa jabatannya seharusnya berakhir 1 November 2024 majelis. Itu belum terjawab. Itu kami mohon nanti di sidang berikutnya, itu kami mohon surat ini majelis pengangkatan dari Bapak Surya Utomo, karena yang kami gugat adalah Dirjen Pajak majelis, bukan tim sidang ini majelis. Nah, hubungannya apa? Yang kedua, gimana Pak majelis? Hubungannya apa? Hubungannya dasar kewenangannya mewakili ini majelis, tim sidang ini mewakili dari tergugat majelis. Kayak sama dengan kayak kami memberikan kuasa kepada kuasa hukum majelis. Enggak, Pak Surya Utomo itu memang sudah berakhir masa jabatannya? Ya majelis, 1 Januari 2025 kami sudah menanyakan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1958 itu seharusnya sudah berakhir. Memang bisa diangkat kembali majelis, yaitu kami tanyakan kepada Kementerian Keuangan, masih belum bisa menjawab Kementerian Keuangannya majelis. Jadi mohon, tapi tidak masalah, nanti agenda sidang ini berlanjut, mungkin nanti buat PR bagi tergugat di sidang berikutnya, kami mohon surat pengangkatan kembalinya Bapak Surya Utomo majelis. Terus tim sidang ini datang ini berdasarkan cap yang mana, karena ada banyak cap majelis, ada cap 16, ada cap 206 dan cap 305, itu beda-beda, karena yang terakhir cap 305 ini sudah menyatakan bahwa ini majelis pelimpahan kewenangannya dari Dirjen Pajak ini kepada Kepala Kanwil itu berdasarkan delegasi majelis. Nah, kalau berdasarkan delegasi itu resikonya nanti ini majelis, karena delegasi nanti tanggung jawab dan tanggung jawab ada di tim sidang. Nanti kasihan majelis, nanti mereka bisa saya permasalahkan akan kita sidang di pengadilan negeri majelis, karena dia mewakili perbuatan melawan hukum majelis. Itu aja, nanti tidak masalah majelis. Jadi untuk sidang berikutnya kami dihadirkan, tidak masalah, itu PR tergugat. Yang kedua, kami menyampaikan ini aja majelis, di dalam sekilas saja majelis, sebelum dibacakan oleh tergugat, di dalam penjelasan tertulis dari tergugat itu disampaikan bahwa menyampaikan ada ini majelis, ada putusan pengadilan majelis 3A terkait perusahaan PT Arion yang di dalam penjelasan tertulis kali ini itu saya nyatakan bahwa itu tidak relevan, dan saya beritahukan kepada ini majelis dan tergugat bahwa untuk putusan pengadilan majelis 3A sudah kami ajukan upaya peninjauan kembali majelis. Dan yang kedua, sedang kami upayakan untuk ini majelis gugatan ke pengadilan negeri terkait PMH, karena majelis hakim majelis 3A itu menghilangkan alat bukti. Jadi sangat tidak relevan, itu aja majelis. Terima kasih, kalau bisa sidang berikutnya dihadirkan ini majelis surat pengangkatan kembali dari Bapak Surya Utomo. Nanti disampaikan di sidang berikutnya Pak ya, silakan. Ya. Baik, dari tergugat silakan tergugat. Baik, terima kasih majelis. Izin share screen majelis. Oke, silakan. Berikut rangkuman penjelasan tergugat atas masing-masing posita yang disampaikan penggugat. Terkait dalil penggugat bahwa surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui WhatsApp. Berikut penjelasan tergugat bahwa tergugat menyampaikan surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan melalui jasa pengiriman JNT
pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan resi nomor 12.00164940. Dan Bu, sebentar Ibu. Ya. Itu bisa dipastikan nggak diterima oleh penggugat? Tidak ada kembali pos, Yang Mulia. Itu aja ya. Ya, Tidak ada lacak posnya nggak? sudah Yang Mulia. Ada di situ, sudah Ada. diterima. Sudah kami di penjelasan tertulis sebelumnya sudah kami screenshot. Oh gitu ya, baik. Kemudian? Sebelum menyampaikan kedua surat tersebut melalui jasa pengiriman JNT, penggugat juga memberitahukan melalui WhatsApp pada tanggal 25 Oktober 2023. Nah, pada saat pertemuan tanggal 3 November 2023, tergugat kembali menyampaikan secara langsung kedua surat tersebut kepada penggugat. Oke, berarti 3 kali Bu ya, ngirim Ya, surat, betul. disampaikan langsung waktu pertemuannya. Silakan. Betul. Dengan demikian, dalil penggugat bahwa tergugat menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan surat panggilan hanya melalui WhatsApp dan baru menyampaikan fisik suratnya pada saat pertemuan tanggal 3 November adalah tidak benar. Karena faktanya tergugat telah mengirimnya melalui jasa pengiriman JNT tanggal 26 Oktober 2023. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa penyampaian surat pemberitahuan lapangan dilakukan pada saat pertemuan, hampir sama dengan jawaban kami sebelumnya, Yang Mulia, bahwa tergugat menyampaikan surat pemberitahuan lapangan bersamaan dengan surat panggilan melalui jasa pengiriman JNT tanggal 26 Oktober. Dan pada saat pertemuan dilaksanakan tanggal 3 November 2023 sesuai jadwal yang diagendakan. Pada saat pertemuan tersebut, tergugat kembali menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan tersebut. Demikian, dalil penggugat bahwa tergugat baru menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan saat panggilan adalah tidak benar. Karena faktanya sebelum pertemuan tanggal 3 November, tergugat sudah mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan tanggal 26 Oktober 2023. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa tergugat tidak menyampaikan kuesioner, berikut penjelasan tergugat bahwa sesuai pasal 11 PMK 17 salah satu kewajiban pemeriksa adalah menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Tergugat mengakui bahwa kuesioner pemeriksaan belum disampaikan sampai dengan pemeriksaan selesai dilakukan. Sesuai pasal 90 PMK 17, tujuan penyampaian kuesioner pemeriksaan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan. Dengan demikian, tidak dilakukannya penyampaian kuesioner tidak mengakibatkan batalnya surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa SPHP melebihi jangka waktu 6 bulan tanpa pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian. Berikut penjelasan tergugat bahwa sesuai pasal 15 ayat 2 PMK 17, jangka waktu pengujian adalah 6 bulan dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak tanggal 26 Oktober 2023. Sedangkan SPHP disampaikan secara langsung kepada wajib pajak tanggal 30 Juli 2024. Dengan demikian, pengujian diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan 5 hari. Jadi memang ada keterlambatan jangka waktu pengujian di sini, Yang Mulia. Namun demikian, sesuai penjelasan kami sebelumnya bahwa adanya pelanggaran SPHP melebihi jangka waktu pengujian tanpa pemberitahuan perpanjangan jangka waktu tidak mengakibatkan batalnya surat ketetapan hasil pemeriksaan. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa tergugat menolak sanggahan SPHP, berikut penjelasan tergugat Yang Mulia, bahwa sesuai risalah pembahasan yang ditandatangani oleh penggugat dalam hal ini diwakili oleh Justinus Wibowo Saputra, telah diuraikan secara jelas rincian koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh penggugat. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam mempertahankan argumennya. Apabila masih terdapat sengketa yang belum terselesaikan, dapat dilanjutkan melalui upaya hukum keberatan.
Dengan demikian dalil penggugat bahwa tergugat menolak sanggahan SPHP adalah tidak benar, karena faktanya tergugat telah menuangkan sanggahan penggugat dalam risalah pembahasan. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa pembahasan akhir tidak sesuai ketentuan, karena melewati waktu, faktanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan tidak melewati batas waktu karena dilaksanakan dalam jangka waktu 24 hari sejak SPHP disampaikan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sesuai pasal 15 ayat 4 PMK 17 paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP. SPHP disampaikan secara langsung tanggal 30 Juli 2024, sedangkan tanggal LHP adalah 22 Agustus 2024. Artinya pembahasan akhir dan pelaporan diselesaikan jangka waktu 24 hari. Dengan demikian dalil penggugat bahwa pembahasan akhir tidak sesuai ketentuan karena melebihi jangka waktu adalah tidak benar. Dan tergugat bahwa tergugat tidak memberi kesempatan penggugat mengajukan quality assurance, pembahasan akhir telah dilakukan oleh para pihak dan ditutup dengan penandatanganan risalah pembahasan. Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Justinus Wibowo Saputra telah diberikan kesempatan untuk membaca dengan seksama isi risalah sebelum menandatanginya. Pada bagian akhir risalah, tepat di atas bagian tanda tangan penggugat, terdapat kalimat berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, wajib pajak tidak mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Dengan demikian, dalil penggugat bahwa pembahasan akhir tidak sesuai ketentuan karena tidak memberi kesempatan tergugat mengajukan quality assurance adalah tidak benar. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa tidak ada rekaman audio maupun visual, tergugat memang tidak mendokumentasikan pembahasan akhir tersebut dalam rekaman audio dan visual. Namun demikian, tercantum pada SE 12 2016, tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif. Dengan demikian tidak berakibat hukum batalnya SKP hasil pemeriksaan. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa ikhtisar tidak sesuai dengan yang disetujui oleh penggugat, faktanya dalam ikhtisar pembahasan tergugat telah mencantumkan jumlah pajak terutang yang disetujui sesuai tanggapan penggugat. Dengan demikian juga angka yang muncul di surat ketetapan pajak sesuai dengan yang tercantum dalam surat tanggapan penggugat. Dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh tergugat. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa tidak ada rincian temuan pos yang menjadi koreksi, kami sampaikan bahwa dasar koreksi maupun rincian dalam perhitungan SKP sudah disampaikan kepada penggugat dalam daftar temuan pemeriksaan dan saat pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam risalah pembahasan. Kemudian terkait dalil penggugat bahwa tergugat tidak memberikan tanggapan atas permintaan penggugat untuk memberikan dokumen yang diminta penggugat. Tergugat telah memberikan SPHP disertai penjelasan atau alasan koreksi kepada penggugat. Namun tergugat tidak dapat memberikan KKP karena terkait kerahasiaan data pihak ketiga yang ada dalam KKP tersebut. Kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban pemberian KKP kepada penggugat sehingga tidak diberikannya dokumen yang diminta penggugat tidak mengakibatkan batalnya surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Ada lagi, Bu? Perlu kami sampaikan kembali yang mulia bahwa dari 11 produk hukum hasil pemeriksaan dengan laporan nomor LAP 195/2024 hanya 4 produk hukum yang diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Kami izin share screen
daftarnya yang mulia Mhm. dari 11 produk hukum ini. Nah, Mhm. dari 4 produk hukum yang diajukan gugatan tersebut, 3 produk hukum diantaranya selain diajukan gugatan, juga diajukan upaya hukum lain. Rinciannya sebagai berikut. Bentar Bu, yang menjadi sengketa sekarang yang mana produk hukumnya? Ini yang jadi sengketa sekarang yang di kolom gugatan itu yang mulia ada 4, nomor urut 6 sampai dengan 9. Oh, 6 sampai 9. Ya, betul. Nah, dari nomor urut 6 sampai 9 ini diajukan keberatan juga oleh penggugat nomor 7 dan nomor 8. Mhm. Yang nomor 9 berupa STP PPN, disampaikan permohonan pembatalan STP. Mhm. Yang SKP yang keberatan SKP apa saja? PPh Badan dan PPN yang mulia, atas SKP yang PPh 23 tidak diajukan keberatan. Yang STP itu STP PPN terkait dengan SKP PPN bukan? Betul yang mulia. Oke. Jadi Dari fakta ya, jadi 23 aja yang tidak diajukan keberatan. tidak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi pokok masalah penggugat adalah terkait dengan materi atau isi SKPKB dan STP yang disengketakan. Karena atas SKPN dan STP yang nilainya tidak material, tidak diajukan gugatan oleh penggugat. Bahwa dengan adanya fakta penggugat melakukan upaya hukum permohonan keberatan dan permohonan pembatalan pasal 36 ayat 1C kepada Dirjen Pajak, dalam hal ini tergugat, maka upaya penggugat untuk mendapatkan keadilan terkait materi atau isi SKP atau STP saat ini masih dalam proses penyelesaian di pihak tergugat. Nantinya apabila penggugat tidak setuju dengan keputusan tergugat, penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum berupa banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Demikian yang mulia penjelasan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih tergugat. Baik, penggugat nanti ditanggapi di sidang berikutnya ya. Ya, majelis. Baik. Mohon izin majelis. Tadi mengingat ada dalam persidangan sebelumnya itu ada banyak PR yang belum dikerjakan majelis. Laki-laki tergugat ini tidak memahami pekerjaan rumah yang harus diselesaikan majelis, terlalu bernafsu untuk ini Pak ya, membuat dalil-dalil yang aneh-aneh majelis. Contohnya yang tadi adalah ini majelis terkait dengan ini kewenangan dari ini penggugat untuk mengajukan upaya hukum, karena kan satu keputusan, satu keberatan dan satu gugatan. Jadi terserah ada 100 yang kami ajukan cuma 1 kan terserah, itu kan dari haknya dari penggugat itu loh. Jangan maksudnya itu tergugat tidak usah mengajarin penggugat itu seperti itu majelis. Itu sebenarnya tidak perlu disampaikan dalam persidangan ini karena itu mengaburkan fakta persidangan majelis. Tapi poin yang penting dari persidangan kali ini yang saya catat ada beberapa poin penting. Yang paling utama adalah dari tim tergugat ini sudah mengatakan bahwa memang mengakui pelanggaran prosedur pemeriksaan karena melewati jangka waktu 6 bulan. Ini untuk PR yang sidang kemarin majelis. Yang pertama yaitu adalah terkait kehadiran tim pemeriksaan, tim pemeriksa pajak. Apakah tim pemeriksaan ini dapat dihadirkan sesuai dengan permintaan penggugat? Jika pihak tergugat keberatan, maka dapat memberikan keterangan tertulis sebagai gantinya. Namun, sampai saat keterangan tertulis dibacakan oleh tim sidang barusan, itu tidak ada majelis. Jadi, ini PR ini belum dijawab, padahal tim sidang ini juga tidak hadir majelis dalam pemeriksaan. Tidak pernah satupun tim sidang ini muncul dalam pemeriksaan. Jadi, ini kayak mengada-ngada majelis ini agak mengada-ngada karena tidak pernah menghadiri, seakan-akan mewakili. Lucu juga itu majelis. Yang kedua, belum juga menjawab pertanyaan kami, apakah pasal 36 ayat 1D yang mengatakan bahwa Dirjen Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir, itu mengikat bagi hakim atau itu mengikat pada tergugat yang mewakili Dirjen Pajak. Itu juga belum ada di dalam penjelasan tertulisnya. Yang kedua, apakah SE nomor 15 tahun 2018 yang merupakan SE sapu jagat yang bisa membypass undang-undang yang membuat negara Indonesia ini runtuh sebagai negara hukum, belum dijelaskan juga majelis. Karena menurut PPID Kementerian Hukum itu menjelaskan bahwa surat edaran itu bukan termasuk hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau seperti itu jangan dibuat sebagai dasar hukum, tapi kalau dibuat internal itu monggo silakan saja. Tapi jangan buat pasal ini untuk menghantam wajib pajak yang sudah membiayai Anda sekalian ini untuk bekerja, itu untuk mempengaruhi majelis hakim, itu majelis.
Yang keempat, hasil monitoring. Mohon disampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan oleh pihak tergugat. Ini tapi sifatnya sunnah majelis, itu silakan disampaikan atau tidak, Ya, monggo. hasil monitoring itu apa, penggugat? Hasil monitoring itu maksudnya apa? Hasil monitoring ini terkait pemeriksaan pajak majelis. Itu kan kalau berdasarkan SK15 itu kan tidak menggugurkan hasil pemeriksaan pajak majelis yang saya sampaikan tadi. Kalau mereka mengakui SE ini adalah dasar hukum atau termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ya sudah disampaikan saja. Jadi dari tim tergugat tinggal menyatakan bahwa kami dari Kanwil DJP Jatim 3 itu menyatakan surat edaran lebih sakti daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, karena di dalam Pancasila itu kita lebih mengutamakan ini majelis apa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia majelis. Yang kelima, terkait keselarasan PMK 17 dengan Undang-Undang KUP. Jadi yang kita ingat bahwa PMK 17 ini terkait tata cara pemeriksaan pajak majelis yang itu adalah amanat pasal 31 Undang-Undang KUP. Lah, apakah tergugat berani menyatakan bahwa pasal 31 Undang-Undang KUP ini tidak berlaku bagi kami? Karena kami hanya tunduk pada surat edaran, karena surat edaran lebih sakti, karena kami lebih takut pada atasan kami daripada pada undang-undang. Kalau undang-undang kan nggak kelihatan orangnya majelis, tapi kalau atasannya beliau perintahkan pokoknya harus bayar sekian, biasanya mereka takut majelis. Ini kelima PR ini belum ada majelis di dalam ini penjelasan tertulis kali ini. Pemohon penggugat, dokumen ini penjelasan tertulis sidang hari ini atau gimana? Ini resume sidang kemarin majelis. Oh, enggak, tapi resume sidang kemarin. Di-upload. Yang ini harusnya dijelaskan dalam sidang kali ini. Lagi-lagi PR-nya belum dikerjakan majelis. Ya, nggak apa-apa. Nanti penggugat sampaikan saja fakta-fakta ini. Ya, saya kira tergugat juga mungkin sudah tahu, cuma memang nggak mau jawab. Gitu aja. Silakan saja. Tapi memang kalau berniat menjawab kan nanti dijawab juga, ada di pendapat akhir. Ya. Ya, nah masalah majelis. Ini kan supaya sidang itu kita nggak lupa majelis, karena kan nanti kalau sidang ini kan sidang berikutnya majelis. Jadi itu kan akhirnya menyebabkan majelis hakim lupa. Kami mengingatkan sebagai penggugat majelis, karena dalam ini ya sistem hukum di Indonesia penggugat wajib membuktikan dalilnya majelis. Kalau memang penggugat tidak mau mengerjakan PR-nya ya masalah majelis. Nanti kan pasti ada hukumannya, kayak kita sekolah kan pasti ada hukumnya majelis. Menanggapi sekilas majelis ya pernyataan penjelasan tertulis yang dibacakan, karena ini kan baru dikirimkan tadi pagi majelis. Ini menanggapi aja dari pernyataan aja, tapi nanti akan kami sampaikan di penjelasan tertulis berikutnya majelis. Yang terkait dengan ini majelis poin 12, tergugat tidak dapat memberikan KKP terkait kerahasiaan data pihak ketiga yang ada dalam KKP. Nanti disampaikan di sidang berikutnya aja Pak, kalau ini dimasukin ke penjelasan tertulis. Bukan menanggapi majelis, mengajukan pertanyaan majelis. Ya, jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga di penjelasan tertulisnya dari pihak tergugat. Pertanyaan ini kan sebenarnya bagian dari dalilnya penggugat juga sebenarnya. Kalau nanya itu, pertanyaan itu tentang fakta aja yang kurang jelas apa gitu kira-kira. Ya, siap majelis. Gitu maksudnya yang kami tanyakan, ini kan KKP menurut dari tergugat itu adalah rahasia majelis. Nah, apakah KKP ini rahasia kalau diminta oleh penggugat majelis? Sementara KKP yang diminta itu adalah KKP atas pemeriksaan perusahaan kami majelis, bukan perusahaan lain majelis. Nah, itu mohon ini majelis, nanti ini kan poin-poin yang akan kami sampaikan juga di penjelasan tertulis. Di dalam ringkasan sengketa juga sudah menyatakan bahwa tergugat ini sudah menyelesaikan pemeriksaan itu 9 bulan 5 hari. Jadi sudah lewat 3 bulan 5 hari majelis. Nah, ini yang berkali-kali disampaikan oleh tergugat majelis bahwa mereka itu ini majelis kurang memahami ini majelis pasal 23 majelis terkait dengan ini majelis gugatan kami majelis, karena yang mereka sampaikan ini kami boleh melanggar apapun terkait tata cara pemeriksaan, yang penting kami tidak melanggar PMK 80 majelis terkait dengan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak majelis, padahal itu format majelis. Yang kami permasalahkan di sini sengketa ini adalah tata cara pemeriksaan pajak majelis. Jadi untuk alat bukti majelis, dari 5 alat bukti itu sebagian kami sudah ada pengakuan tergugat majelis, yang surat atau tulisan itu kan sudah ada majelis. Nah, tapi kalau majelis ini sepakat majelis, kalau majelis mau menyatakan bahwa tergugat sudah melanggar tata cara pemeriksaan pajak dan ini otomatis melanggar undang-undang administrasi pemerintahan terkait dengan penyalahgunaan wewenang, nah itu kami sebenarnya sidang ini bisa dicukupkan majelis. Tapi kalau majelis kurang yakin, di sidang berikutnya kami akan menghadirkan ahli untuk menambah alat bukti kami majelis dari 2 alat bukti yang sudah kami dapatkan
kami akan mengajukan untuk pemberian keterangan ahli majelis di sidang berikutnya majelis. Tentang apa, Waktu itu, Pak? majelis. Itu yang mau menjelaskan apa? Ahli mau menjelaskan terkait dengan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak, apakah dapat membatalkan SKP. Betul itu Ya. majelis. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ada ahlinya sidang berikutnya. Tadi nanti koordinasi dengan panitera apa ya, disampaikan siapa ahlinya, kemudian CV-nya dan segala macamnya. Ya majelis, dan kami mohonkan untuk sidang kali ini juga agar sidang ini bisa dilaksanakan secara hibrid majelis. Jadi nanti ada sebagian tim kami yang sidang offline majelis karena ahlinya itu ini majelis beragama Kristen majelis. Jadi kami kekurangan fasilitas untuk ini majelis sumpah itu majelis. Oh, berarti mau offline ya untuk ahlinya ya? Oke, nggak apa-apa. Mau hybrid majelis, hybrid majelis saja ada sebagian. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi sidang berikutnya Mungkin dari tim yang lain. Mohon banding nanti menyampaikan penjelasan tertulis dan menghadirkan ahli ya Pak ya. Gimana Pak? Silakan Pak Fungsiawan. Baik, terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan. Kami hanya pengen sedikit saja. Jadi ini sebenarnya seharusnya ini tugas Yang Mulia Majelis Hakim nih untuk mengklarifikasi atas apa yang disampaikan oleh tergugat tadi. Jangan cuma kita terima-terima saja, tapi minimal kita bertanya atau klarifikasi. Jangan sampai hakim ini disesatkan oleh argumen-argumen yang aneh-aneh dari tergugat. Pertama mengenai SE 12/2016. Tergugat menyatakan rekaman audiovisual untuk menjamin hasil pemeriksaan itu objektif. Tetapi tergugat mengatakan bahwa dengan tidak adanya rekaman audiovisual itu tidak berakibat hukum batalnya SKPKB hasil pemeriksaan. Nah, seharusnya hakim langsung bertanya, tapi ini saya bantu nih, Yang Mulia Hakim, saya bantu nih, langsung bertanya, di pasal berapa di SE 12 tersebut yang mengatakan pelanggaran prosedur ini tidak berakibat batalnya SKPKB. Ini mohon ditanya dulu Yang Mulia, supaya jangan sampai kita nanti pertemuan berikutnya kita bertanya lagi, bolak-balik lagi. Langsung saja kita tanya Yang Mulia. Langsung saja, pernyataan tersebut ada di SE 12 di pasal berapa? Supaya langsung dijawab Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, itu satu dulu. Baik, karena di ruang majelis terdengar suara azan, majelis skor dulu ya sidang pemeriksaan. Sidang diskors. Baik, skors dicabut. Baik, pemohon banding, terima kasih tadi atas sarannya ya. Tapi majelis kan ya berhak bertanya, berhak tidak bertanya juga pemohon banding atau penggugat ya. Apa yang perlu ditanyakan, apa yang tidak perlu ditanyakan, majelis juga sudah tahu ya. Seperti itu, sesuai dengan kewenangan hakim ya, seperti itu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau memang Yang Mulia tetap tidak mau bertanya, nggak apa-apa. Kan saya sudah bertanya Yang Mulia. Mohon diminta penjelasan kepada tergugat. Ya, gimana? Berhubung Yang Mulia tidak mau bertanya, nggak apa-apa. Kan saya sudah mewakili, saya sudah bertanya. Jadi bagaimana? Nggak apa-apa. Bagaimana penjelasan dari tergugat? Gimana tergugat? Silakan. Ya, mohon izin Yang Mulia. Penggugat menanyakan di SE itu di bagian mana bahwa audiovisual bisa membatalkan hasil pemeriksaan. Sekarang kami ingin bertanya kembali kepada penggugat. Selama ini penggugat menuntut audiovisual tidak ada dan membatalkan hasil pemeriksaan itu dasar hukumnya apa? Itu kami belum pernah mendengarkan di persidangan Yang Mulia. Jadi itu pendapat kami terkait audiovisual itu harusnya penggugat dulu yang menyajikan dasar hukum. Kemudian Yang Mulia terkait dengan tadi penggugat ingin menghadirkan saksi, itu memang sah-sah saja ya. Cuman kami sudah bisa membaca nih bahwa saksi ini pasti akan menjelaskan kembali terkait dengan undang UUAP. Bahwa di sini UUAP menurut kami tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena nanti dulu Pak kalau itu. Nanti menanggapinya kalau sudah ada ahlinya. Ya, intinya kami sih percuma saja sih penjelasan saksi itu pasti akan sama saja dengan sidang-sidang sebelumnya Yang Mulia. Ya belum tentu Pak. Harus nunggu dulu. Ini pemohon, penggugat, kalau masalah itu kan majelis bebas saja mendalilkan apa ya. Kalau bertanya silakan, tapi jangan memaksa juga jawabannya sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Kalau untuk berdalil apa saja nanti disampaikan di penjelasan tertulisnya. Seperti itu ya. Mohon izin Yang Mulia. Kalau ini nggak selesainya berdebat nih, majelis juga perlu makan siang nih. Kami tidak berdebat Yang Mulia, mohon izin. Silakan.
Baik, makasih yang mulia, supaya sidang ini tidak disesatkan oleh orang-orang yang gila yang mulia ya. Jadi kami hanya bertanya yang Istilah itu mulia. jangan digunakan pemohon. Ya, Yang, pakai yang istilah-istilah yang saling kita menghormati ya. baik yang mulia. Yang mendalilkan bukan kami. Yang mendalilkan adalah tergugat. Tadi sudah disampaikan, di tertulis dia sampaikan, di sidang dia sampaikan bahwa di dalam SE itu bla 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 bla, sehingga pelanggaran prosedur ini tidak berakibat hukum batalnya SKPKB hasil pemeriksaan. Bukan kami yang mendalilkan, tergugat yang mendalilkan. Oleh karena itu kami bertanya, di pasal berapa yang mengatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak berakibat hukum batal SKPKB? Ini malah ditanya balik lagi. Enggak, kami nggak pernah mendalilkan yang lain. Kami bertanya atas dalil dari tergugat. Itu satu. Yang kedua, mohon tergugat jangan kebiasaan mempunyai mesin waktu ya. Dia bisa meramal apa yang terjadi pada saksi, bisa meramal minggu depan mau ngapain. Ini tergugat nih pegawai negeri, bukan dukun ya. Jadi jangan meramal apa yang terjadi pada minggu depan saksi minggu depan ngapain. Jadi jangan biasakan jadi peramal, itu yang mulia. Tapi kami mohon untuk yang pertama dijawab dulu dari tergugat. Ini bagaimana di pasal berapa di SE tersebut yang menyatakan dalilnya tergugat tersebut. Kalau memang tidak ada nggak apa-apa, tolong dibatalkan dalilnya tergugat tersebut. Tolong dibatalkan dalil yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak berakibat hukum batalnya SKPKB hasil pemeriksaan. Biarlah kami, penggugat, akan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya untuk bisa menambah informasi kepada hakim. Terima kasih yang mulia. Baik, gitu aja lah. Nanti ya, karena ini juga sudah harusnya isoma ya. Nanti apa-apa yang disampaikan oleh pemohon, penggugat disampaikan di penjelasan tertulis itu. Apa yang menurut pemohon harusnya dijawab, tidak dijawab, silakan disampaikan. Majelis, sedikit majelis. Nah, ya, jadi ini majelis lagi ya. Ini majelis tarik tampil. Ada acara. Ya, ya ini majelis. Jadi sebenarnya pengadilan ini kan seharusnya menurut pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman majelis, pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan majelis. Jadi ada narasi-narasi dari tergugat yang, apalagi nanti tergugat kan belum bisa menunjukkan kewenangannya majelis terkait dengan Dirjen Pajak yang sebenarnya sudah expert. Ini kadang lucu juga ini, terlalu overthinking. Mereka aja mewakili orang yang sudah habis masa jabatannya. Terkait ini majelis, terkait resipos tanggal 26 tadi ya sampaikan ya, 26 Oktober majelis. Nah itu kan memang kami tidak menerima majelis karena berdasarkan alat bukti dari tergugat majelis ini majelis. Jadi delivered PT Hari ini tidak ada penerimanya majelis. Biasanya kalau ini kan siapa namanya majelis, ini tidak ada penerimanya majelis. Jadi kalau majelis mau menerima bukti dari ini majelis dari tergugat, yaitu tolong untuk kasus ini tergugat suruh menghadirkan ini majelis, bisa diperintahkan oleh majelis untuk menghadirkan saksi majelis, yaitu ini apa kurir, yaitu JNT ya, JNT ini majelis. Karena kalau beliau tidak bisa menghadirkan majelis, ini patut ini diduga alat bukti ini tidak sah majelis karena kami tidak menerima majelis, dan ini biasanya diterima itu adalah orang majelis, ini diterima oleh PT majelis. Ini PT ini kan tidak jelas majelis. Jadi seperti itu majelis. Jadi untuk persidangan selanjutnya saya kira majelis, karena majelis ini majelis harus melihat undang-undang kekuasaan kehakiman majelis, karena kalau bagi kami tidak masalah majelis, kami kalah sidang itu hal yang biasa majelis, karena kan pengadilan pajak sampai saat ini kan masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi kami kalah sidang biasa majelis. Yang kami khawatirkan itu kan ini majelis, kalau menurut agama saya majelis itu kan 2 dari 3 hakim itu kan masuk neraka majelis. Jadi kami sebenarnya membantu majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, biar saat nanti di akhirat itu hisabnya lebih mudah majelis. Jadi kami tidak ada masalah majelis, kami membayar angka pajak berapapun nggak ada masalah majelis. Ya jadi seperti itu majelis. Jadi nggak usah terburu-buru, itu aja majelis. Terima kasih majelis. Saya sebelum ketika memutuskan jadi hakim juga saya sesuai agama saya sudah tahu risikonya bahwa hakim itu satu di neraka, satu di surga, Pak. Ya. Baik. Terima kasih majelis. Sidang ditunda ke tanggal 19 Maret 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih ya. Recording sidang stopped. Diskor dan akan dilanjutkan lagi pada pukul 14.00. Sidang diskor.